قال الإمام شعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وكان يقول من ادعى أنه خلص من محبة الحمد على الطاعات فلينتحم نفسه بما لو ذمه الناس فإن تغير للذم فهو يتغير للمدح إياك والاعتراض. وكان يقول من أضر شيء على المريد الصادق اعتراضه على أحوال الرجال ومن ابتلاه الله تعالى بذلك فلا بد أن يموت قبل أجله 3 موتات: موتة الذل، موتة بالذل، وموتة بالفقر، وموتة بالحاجات إلى الناس، ثم لا يجد من يرحمه منهم. وكان يقول إذا كان المريد الصادق يعمل على الوفاق ولا يسلم من النفاق فكيف بالكاذب الذي يعمل على الخلاف. وكان سيدي أبي العباس المرسي رحمه الله يقول من علامة حب المريد للدنيا أن يخاف من مذمة أهلها ولو أنه كان زاهدا فيها لما تأثر من ذم أهلها إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Sya'rani beliau berkata bahwa sesungguhnya kapan seseorang murid itu betul-betul dikatakan murid, kapan santri itu dibilang santri, kapankah seseorang itu dikatakan talibul ilm, kapan seseorang itu betul-betul dinyatakan ikhlas menuntut ilmu karena Allah. Maka beliau mengingatkan man idda'a annahu khalusa min mahabbatil hamd, barang siapa yang di hatinya sudah jernih dari senangnya dipuji, karena suka dipuji itu adalah perbuatan yang enggak baik. Hubbul jah wa hubbul mahmadah, cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta posisi di sisi orang, cinta dihargai, suka untuk diangkat di hadapan manusia, ini semuanya hal yang enggak baik. Maka seorang murid yang shadiq tidak boleh dalam hatinya ada perasaan suka, gembira, senang, bangga dengan pujian orang. Maka barang siapa yang ngaku dirinya ini sudah murni dari rasa cinta dipuji, maka dites dulu falyantahin nafsah. Bima lau dhammahun nas, dengan kalau apabila dia itu dicaci orang, dihina orang, diremehkan oleh orang, fa in taghayyar lidzam, maka apabila orang tersebut berubah karena ejekan orang, maka dia akan juga berubah dengan pujian orang, maka dia bukan orang mukhlis. Sebagian orang ada yang mengatakan ana kadzab, ana ini orang yang tidak ikhlas, ana ini pendusta, ana ini murakbal, ana ini bukan orang baik. Tapi ketika ada orang berkata, hei orang tidak baik sini, kau bilang aku orang tidak baik? Loh, bukankah kau sendiri yang berkata kalau kau bukan orang baik? Ana hadaf jahil, aku iki bodoh. Bodoh ini ya, bodoh sini. Marah. Kenapa kau bilang aku bodoh? Loh, bukankah kau berkata kalau aku bodoh? Ajib ada. Amma kalamak ana bodoh, hadza hakikatnya bukan tawadhu wa inama tarafu. Kau mau sombong tapi dengan model orang tawadhu. Ta'dhun nas, kata Imam Sya'rani, at-tazayyun bitarki tazayyun. Ada orang itu yang menghias dirinya dengan tidak menghias dirinya, dengan baju yang jelek, baju compang-camping, kemudian disangka orang dia warok, padahal hatinya ta'alluq dengan dunia, hatinya penuh dengan cinta dengan dunia, berarti bajunya itu hiasan. Ada orang takabur dengan cara tawadhu. Maka kalau ada orang yang ngomong ana ada jahil, ana ma'arif syi, aku bodoh, gak ngerti apa-apa, aku iki
pembohong, aku, terus ketika dipanggil ya kadzab, ya jahil. Apa yang responnya? Kalau marah, bimadzamatin nas, dengan ejekan orang, maka dia na'udzubillah belumlah ikhlas dalam hatinya untuk meninggalkan mahabbatul jah. Maka itu ya, kalau kita itu dipuji orang senang, tapi kalau kita itu dihina orang marah, hadzal hawa, hadzal nafsu, orang murid gak akan sampai dengan hal tersebut. Kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kita tidak suka untuk dipuji. Karena kita tahu orang itu menyangka kebaikan kepada kita. Balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Wa minal jahli, kata ulama, daripada orang bodoh itu orang yang mengikuti dzan, sangkaan, dan meninggalkan keyakinan. Pilih mana? Uang sekarang saya bayar 1 juta, atau besok saya kasih 2 juta, tapi wallahu a'lam, kalau dapat rezeki saya kasih, kalau enggak ya enggak. Kita mengatakan ya yang 1 juta pasti yang lebih ambil, 2 juta belum tentu, ya kalau orang itu besok hidup, ya kalau dapat rezeki, ya kalau. Tapi kalau sekarang kau kasih, saya pilih. Ada orang pintar, akhad bil yakin wa yatrukus syak. Nah, kalau ada orang sebaliknya, anak ambil 2 juta, lo yang 1 juta, enggak usah, kasih yang 2 juta, enggak yakin, enggak apa-apa, bahlul, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu orang bodoh. Wa minal jahli an ya'khudha bisyak wa yatrukul yakin. Itu bodoh. Lah dari bodoh, orang puji orang itu loh. Kalau ente dipuji orang yang muji ente itu syak, dzan, prasangka, ente ini pintar, ente ini alim, ente ini masya Allah, nur wajah ente, hati ente bersih, hadzal dzan. Yakin ente dengan diri ente sendiri. Balil insan ala nafsihi basirah. Orang yang paling tahu satu orang ya dirinya sendiri. Orang ini kok ngomong aneh ini ahli ibadah, karena tahu aneh ibadah anak kurang. Orang ini kok mengatakan anak pintar, aneh tahu anak kalau baca kitab masih beletotan. Orang menyangka seperti ini, orang ini nyangka, sedangkan saya tahu diri saya sendiri. Nah, kalau orang pintar, dak kalaman nas, tinggalkan omongannya orang. Hadza dzan al yakin ana arif nafsi. Ana bodoh, ana tidak pintar, ana bukan seperti yang dikatakan, tidak soleh dan semuanya. Hadza yakin tamassak bihi. Wasyak tinggal. Hadza orang pintar. Orang bodoh yakin iya masya Allah betul ya, berarti ana ini soleh. Wah, ini pinter ya. Oh, ini masya Allah. Ya'khud bil kalamil dzan. Orang dunun yang prasangka baik itu dipegang. Wah, dia tahu dirinya sendiri, dia kekurangan, ditinggalkan. Hanya jahil. Ini adalah kaidah. Orang bodoh itu orang yang berpegangan dengan keraguan-raguan dzan dan meninggalkan keyakinan. Maka itu kita diingatkan, jangan suka dipuji, jangan suka untuk diangkat, jangan suka dicium tangan, jangan suka dihormati berlebihan. Hadza kullu marad, penyakit. Enggak ada enaknya kalau bagi orang yang punya hati yang bersih. Atau Pak Dharnas yuhibbul, kalau enggak ditaruh depan hatinya enggak enak. Kalau ditaruh belakang terpaksa, taruh belakang ya hanu enggak mau, tapi hatinya merasa ana ahakun nas bitaqaddum. Anak hakun nas bitasaddur, anak ini duduk belakang, padahal anak ini orang paling pantas di depan ya anak. Hadzal kibir, hadza yuhibbul mahmadah. Maka itu ya, jangan tasonnuk dalam tawadhu. Nah, Pak Dharnas tawadhunya tasonna, dibuat-buat, dingklu, ya, duduk di belakang, dingklu ini salaman itu. Hadza betul, hadza zain. Tapi itu enggak jamin tawadhu. Tawadhu amrun qalbi, hati yang berbicara. Sering saya sampaikan, cium tangan enggak masalah, seneng dicium tangan itu loh yang masalah. Duduk depan enggak keliru, seneng duduk depan itu yang keliru. Madhar, dilihat orang itu enggak masalah.
lakin hubbul madhar itu yang masalah. Jah, kedudukan, nggak masalah. Hubbul jah itu yang masalah. Dunia, nggak apa-apa yang dapat. Hubbul dunia yang haram. Ini kita diingatkan Imam Sya'rani agar kita betul-betul untuk menjadi murid yang shadiq, jangan suka dipuji, jangan suka untuk diagungkan berlebihan, diihtiram yang berlebihan. La faedata fih, itu malah ngerusak hati kita, malah kita berpegangan dengan yang syak ataupun yang dhon dan meninggalkan yang yakin. Hadza awalan. Wa tsaniyan wa iyyaka wal i'tirad, hati-hati kata Imam Sya'rani. Jangan gampang-gampang ngeritik orang-orang besar. Hati-hati jangan suka ghibah maupun ngerasani orang-orang mulia. Hati-hati jangan suka enggak ridho dengan keadaan atau perbuatan orang-orang yang mulia. Wa kana yaqul min afdhari syai' 'alal murid as-shadiq i'tiradhu 'ala ahwalir rijal. Hati-hati, dan paling bahayanya sesuatu hal untuk seorang murid adalah mudah-mudahnya enggak terima dengan keadaan orang-orang mulia. Orang alim kok keras gitu, orang alim kok sombong, orang alim kok ngomongnya gitu. Skut, hati-hati. Skut wa ta'adab. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadhihatun bil adillati. Kata Imam Haddad, itu yang dia perlakukan, yang dia perbuat, buat ente nggak jelas, buat ente nggak benar, tapi buat mereka orang-orang yang mulia, mereka punya hujjah, mereka punya dalil. Maka itu hati-hati, jangan mudah-mudah mulut itu ngeritik. Nggak sedikit khususnya kalau apabila kita itu ada di tempat-tempat yang di situ banyak para aulia seperti dari Madinah, Mekah, Palestina dan lain-lainnya itu. Ada daerah yang banyak mali, sawaun kana masyhur atau mastur, ta'adab, jangan ngeritik antara habaib maupun yang lain. Ada Habib, ada anak senang sama Habib itu, bos Habib hada ya hanu, Habib hada kathir kalam, Habib hada akhlaknya tidak zen. Skutin tidak adab. Hati-hati loh. Ya ayyaka wal i'tirad bi ahwalir rijal. Wa man ibtalahu Allah taala bidzalik. Barang siapa yang suka berani ngeritik mereka orang-orang yang mulia, khususon para habaib kubar. Kalau anak lebih senang Habib ini, tegas. Anak senang Habib ini, ilimnya masya Allah. Anak lebih senang Habib ini, orangnya masya Allah. Ishada, min ente. Siapa ente? Mau ngeritik aulia, mau ngeritik orang-orang besar? Hah? Tak ngaca apa ente ini? Min. Entebih. I'tirad li ahwalir rijal. Kata beliau, ibtalahullah ta'ala bidzalik labudda an yamut qabla ajalihi thalatha mautat. Maka sebelum dia mati akan mati 3 kali dulu. Orang yang seperti itu dia akan mati sebelum mati 3 kali mati dulu. Jadi 4 kali mati sebelum ajal dia ambil, 3 kali mati dulu. Yang pertama, mautatun bidzil au dzulli, akan dihina sama orang. Allah waqi' Allah. Zamannya mondok dulu anak juga gitu. Kalau ada anak santri suka ngeritik habaib, subhanallah, dzul, yang kena narkoba, yang dibunuh orang, pas pulangnya ini sudah gitu. Kena narkoba, jadi bajingan, mlebu diskotik, padahal pinter mestinya. Karena ada rijal jari, yat kalam, i'tirad al aulia, asyhadu wa kalam ada, mau zen ada. Ini orang-orang mulia seperti itu berani dia untuk i'tirad ngeritik, hati-hati. Yang kedua, mautatun bil fakri. Mautatun bil fakri, mati dulu dengan kefakiran, hidup dengan taat, rezekinya seret karena dia berani ngeritik orang-orang mulia. Subhanallah. Ini. Dan yang terakhir, mautatun bil hajati ilan nas, dia akan mati dengan apa? Selalu butuh dengan manusia, ngemis sana, ngemis sini, ada madallah. Lah kalau i'tirad ala aulia aja seperti ini, kif i'tirad ala sahabah. Kalau enggak cocok atau ngeritik para aulia aja nasibnya 3 kali mautah, ini bagaimana dengan orang yang sampai ngeritik para sahabat Nabi Muhammad?
Maka orang-orang seperti itu nggak akan mati kecuali lewat 3 kematian dulu. Dihina orang, rezekinya diseretkan, dan dia bakal ngemis di hadapan orang. Hati-hati, khususnya kita para santri, jangan suka memilah atau jangan suka membanding-bandingkan guru. Ada gurumu ada, les guru ndak kayak guruku. Ada, entebih. Jangan. Ihtarimil kul. Madharul ilm, pokoknya punya ilmu, punya pondok ihtarim. Malam yukhalif syariah. Dengan mukhalafah yang qat'i. Kalau sudah benar-benar dia mukhalafah, yashrabul khamr, nanti dulu. Yazni, nanti dulu. Tapi kalau memang perbuatan hal skut, jangan sampai membanding-bandingkan ataupun memuji dengan menjatuhkan orang yang lain. Masyayikh Zain, Thayyib, Rajul, Masya Allah, dipuji-puji, tidak dapat anak kayak gini. Cerita dengan murid lain, hada madhallah. Ada apa ente cerita? Kalau mau cerita orang guru ente, di depan guru ente, di depan murid-murid guru ente. Jangan depan orang atau yang nggak punya guru. Nggak punya guru diceritani, anak punya syekh, hada Masya Allah gini-gini. Oh ya, adalah anak main do syekh. Tapi kalau dia itu punya guru, ente cerita, masyal faedah, isil faedah. Kecuali cerita kejadian yang mereka tanya, ente ceritakan. Maka itu tsumma la yajid man yarhamuh minhum, na'udzubillah. Dan kau dapati orang yang sudah dihina orang, kemudian dia akan melarat dan akan dibuat jadi pengemis di pintu orang, dan Allah menjadikan orang-orang yang didatangi adalah orang yang enggak merahmati dia. Kurang apa? Hadza qablal maut. Orang yang sudah punya 3 ini sebelum mati sudah mati. Isil faedah, isil hayah mithl hadhi. Hidup apa ini kayak gini? Orang enggak menghargai, rezeki seret, ngemis tiap hari, minta sana minta, hatinya hajat sama orang. Hadza qablal maut. Belum mati sudah mati itu orang. Maka itu, ayo ingat, jaga lisan, jaga hati. Ihtarimil kul, muliakan semua, cintai semua agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa kana yaqul idza kana al muridu shadiq ya'mal 'alal wifaq wa la yaslam minan nifaq. Ingat, talibul ilm, santri yang istiqomah, yang ahli ibadah, yang enggak pernah maksiat, enggak selamat dari sifat munafik. Bisa-bisa masih kena sifat munafik. Santri yang di pondoknya istiqomah, yang di pondoknya khair, yang di pondoknya enggak pernah ngelanggar, yang di pondoknya selalu nurut, yang di pondoknya enggak pernah meninggalkan kewajibannya, yang di pondoknya selalu taat sama Allah, Rasul, sama gurunya, itu kalau keluar dari pondok la yaslam minan nifaq. Jangan aman-aman dulu, masih bisa kena sifat munafik. Itu santri yang thayyib, santri yang nurut. Beliau mengatakan fa kaifa bil kadzib alladzi ya'mal 'alal khilaf. Apalagi kalau santri yang nakal. Apalagi kalau santri yang suka naudzubillah ngelanggar. Apalagi santri yang suka nyakiti gurunya. Apalagi santri yang suka enggak berakhlak baik dengan temannya maupun gurunya. Na'udzubillah, ya terus mau dapat enggak, kif keluar enggak jadi munafik? Gimana keluar enggak akan menjadi orang yang na'udzubillah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang istiqomah, yang ahli ibadah, la yaslam minan nifaq. Karena diteropong untuk bagaimana dia jadi seorang munafik oleh syaitan. Fa kaifa ya bagi orang-orang yang sudah sering mukhalafah, sering melanggar perintah daripada gurunya. Maka itu selalu diingatkan ya, para masyayikh, kan Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki kalau ngomong sama guru murid-muridnya, Al-Habib Umar kalau ngomong sama muridnya, beliau selalu mengatakan hati-hati, al-mukhalafah hadza tuakhirul futuh. Yang buat ente ini seret tak bisa ngapalkan itu ngelanggar. Kemudian ditanya, hatta ngomong bahasa Arab. Iya, kalau bahasa Arab itu wajib di pondok. Terus kemudian kau ngomong bahasa Indonesia, gak akan dapat futuh kau. Pokoknya orang gak akan dapat futuh, kemudahan dalam menuntut ilmu dengan mukhalafah syaikhih, dengan melanggar gurunya. Tak mungkin. Dari sholat 5 waktunya yang telat, dari sambung subuhnya yang telat, qiyamul lail yang ditinggalkan,
waktunya membaca wirid ke kamar mandi, kemudian waktunya murojaah tidur. Hadzal yuakhirul futuh. Ente anggap biasa. Wah, ini bukan maksiat sama Allah. Ya, ini bukan maksiat sama Rasulullah. Ini cuma peraturan pondok. Naam, ini peraturan pondok. Tapi gal masyaikhuna, guru-guru kita berkata kalau sudah orang berani melanggar peraturan pondok, nggak pernah futuh. Ibtala, futuh nggak dapat. Kedua, nggak kerasan nanti di pondok. Kayak pondok itu nggak mau dia, hatinya di hemat tua, mulio, zendek, omahmu wajib, delok TV, sepeda motor itu kok nabamu, mobil ini semua keluar. Hadza huwa sebab mukhalafah, ngelanggar. Waktu ada satu orang dapor ke Habib Umar, Habib saya ini kepingin betah di pondok tapi tidak bisa. Sebab pertanyaannya, ente mukhalif wala muwafiq? Ente orang yang ngelanggar peraturan di pondok atau ente enggak? Kalau ana iya ngelanggar, melanggar ente sholat 5 waktu telat? Ya kadang-kadang ya sudah. Kalau ente sudah ngelanggar peraturan pondok, ente enggak bakal betah di pondok. Tapi kalau ente muwafiq fil ma'had, apa peraturan kau jalani, tak jamin kata beliau, kau bakal betah di pondok itu. Karena ingat, tartibnya ma'had ini adalah tartib yang ditartibkan oleh para masyayikhona fihi sir. Ada rahasia yang kita enggak tahu, kecuali kalau kita keluar dari pondok. Subhanallah, subhanallah. Ma bagi enggak ada lain kecuali kita hanya melihat kebesaran apa yang kita rasakan ketika setelah kita itu keluar. Maka itu diingatkan kita kepada beliau Al-Imam Sya'rani, hati-hati, sing taat bisa kena penyakit nifaq, apalagi yang pandai melanggar. Wa kan Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala yaqul min alamat hubbil murid ad-dunya an yakhaf min madhamati ahliha walau annahu kana zahidan fiha lama ta'athar sama ahliha. Tanda murid yang sodik adalah dia itu tidak takut kalau dicaci, dijauhi orang ahli dunia. Kita ini ulama yang cinta dunia apa tidak? Jawab pertanyaan ini bukan dengan kata-kata, tapi lihat. Ketika kita dijauhi orang kaya, kita ini nyesel enggak? Ketika kita ini enggak didengar, enggak didekati oleh orang kaya, kita nyesel enggak? Bahkan ketika kita ada masalah orang kaya, kita kepikiran enggak? Kalau kepikiran ketika masalah sama satu haji kaya raya, ya Allah, terus gimana ini pondok anak siapa yang la haula wala quwata illa billah. Syuf. Hadza hubbud dunya nabit fi qalbak. Tumbuh cinta dunia yang ada di hatimu. Maka itu hati-hati. Ya, kita harus pandai-pandainya jaga, atur diri kita. Khususan pada orang ahli dunia. Man tawadha'a ya man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dinih. Kata Rasulullah, barang siapa yang merendah, barang siapa yang tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya bukan karena kesolehannya, dhahaba thulutsa dinih, 2/3 agamanya melayang. Maka itu ayo jangan sampai di hati kita ada perasaan cinta dunia. Jaga segala apa yang ada di hati kita. Hadzal kalam hujjah, bisa jadi hujjah lak, bisa hujjah alaik. Ana sudah mengingatkan, sudah mengingatkan, sudah memberi tazkirah. Ma'alaik. Kalau mesti ngelanggar lagi, ada akhos min hadza. Kalau sudah diingatkan mesti ngelanggar lagi, al-hal akhos. Nanti punya keadaan lebih jelek lagi. Yes. Karena orang yang beriman itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu manfaat buat orang mukmin. Itu mantuk ibarahnya, mafhumnya, dzikra hadza ma yanfa' lil munafikin. Kalau ente sudah diingatkan ngelanggar, ada min iman ada. Mana iman ini? Ada munafikin. Bukra yaumil Jum'ah. Jangan ada yang keluar dari pondok ini yang kurang di jam 11. 11 kurang seperempat sudah harus keluar dari pondok ini. Jam 11 kurang seperempat. Nanti kadang-kadang sudah diingatkan pakai baju putih. Tidak boleh baju selain putih. Jangan keluar, harus soft awal dan 2 ketiga minimal. Ada setengah 12 baru berangkat. Ba'dul ahyan hatal adzan fi thariq. Insyaallah. Ente khotib apa? Kalau ente khotib enggak apa-apa telat gitu. Memang sunnahnya. Ente mus khotib, ente bukan khotib, boleh ta'khir. 1.
talabul ilm tidak pakai baju putih aib, ya masih pakai baju lis gimana? Ente pakai baju tidak putih terus di jalan, minimal ketemu guru ente malu. Ente punya guru, kalau guru ente itu punya yang namanya ghirah untuk sunnahnya Rasulullah. Lihat muridnya nggak pakai baju putih itu hatinya itu tidak enak. Ente kira hal biasa? Anak pernah jalan waktu itu mau ke masjid, kunna ma'al ashab. Satu di antara mereka itu sarungnya itu kena kotoran. Bingung, akhirnya sarung itu dicopot diganti sarung warna lain tapi baju putih. Jalan sampai di tengah masjid, mobilnya Habib Umar itu berhenti. Amatal basunal bil, ini Jumat nggak pakai baju putih, sarung putih ente. Kenapa berhenti? Nggak lihat ghiro, lihat ente punya murid nggak jalankan sunnah itu ghiro. Kenapa ente tidak pakai putih? Ada talabul ilm hari Jumat yusanul bid nggak pakai putih. Tapi dianggap hal biasa. Oh, sunnah ya kok, sunnah. Tidak wajib. Ente tidak ada talabul ilm sunnah, yang ada wajib. Sunnah itu untuk talabul ilm wajib. Makruh buat talabul ilm itu haram. Ihrisu ala hadha. Tapi kadang-kadang ada yasma, kalam ada yasma min hina. Tapi terus keluar sini lagi. Hadal qasawah hadi. Isal qasawah. Hati kok bisa keras kayak gitu tuh kenapa ente orang? Makan haram apa ente ini? Takulun al haram? Ente kenapa ente? Makan apa ente ini kok bisa tidak dengar omongan ini? Mamnu main bola di depan sini. Mamnu kalau ada ustadz, tidak mamnu. Penyakit di dua hal. Yang main bola marid, yang lihat diam lebih sakit. Yang main bola tahu dia ngelanggar, gurunya dilanggar dan biasa, hata munafik kata. Yang lihat diam, lihat sesuatu hal yang tahu kalau gurunya lihat marah didiamkan, hata munafik juga. Marot, goleb hata mafi. Tidak ada rigo hati itu tidak gampang diingatkan, tidak tahu kayak ketutup apa gitu. Syaitan kalah. Na'udzubillah. Kif memanfaat ilmu intir kif. Orang lucu. Ya Allah minta rezeki yang banyak, suhul kata Allah. Nanti tak kasih pintu rezeki. Ya Allah, ana mau minta ilmu yang manfaat. Ihtarim syekhak. Hormati gurumu, taati gurumu, nanti tak kasih ilmu lebih. Terus mau tidur, terus tahu-tahu ilmu dapat gitu. Min fina ta. Suf. Asa ma ba'da hadzal kalam cukup diingatkan. Apa yang ana ingatkan? Al bahdalah ba'dul ayyan min itsnin. Al kabir ma yudzakiru shaghir hada aib. Ya, orang lihat orang langgar diem, ada marad. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Hada bilisan. Lis inti kenapa ndak mau? Fa'in lam yastati' fa biqalbi. Minimal ente itu ingkari mungkar itu dengan hati. Tidak senang lihat sohib melanggar. Itu dari hati. Terus apa? Kalau fa'min qalbi, kalau semuanya tidak mengingkari biqalbi, falaisa fi qalbi syai'un minal iman. Tidak ada imannya itu. Ya. Maka itu nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wal afiyah wal ilman nafi' wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqna wa iyyakum kamalal adab ma'allah wa ma'a rasulih wa ma'a masyaikhina wa anallah subhanahu wa ta'ala yutil a'marana li ta'atillah wa ta'atir rasulih wa yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutuf wa afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.